Baik semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya teman-teman di sini? Apa dalam keadaan baik-baik saja? Dan tentunya semangat ya pastinya pada pertemuan layanan bimbingan kelompok kita hari ini. Alhamdulillah. Ada yang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja atau sakit? Tidak. Berarti ada semuanya di sini datang dalam layanan bimbingan kelompok dengan keadaan yang sehat walafiat dan semangat ya tentunya. Semangat. Terima kasih adik-adik semuanya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan-kegiatan kita akan mengawali kegiatan pada pertemuan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dari adik-adik sendiri, kiranya ada yang bisa atau mau memimpin berdoa pembukaan. Dipersilakan adik-adik yang berkenan. Saya. Baik, adik dipersilakan. Sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Awali doa kita pada pertemuan layanan bimbingan kelompok ini, kita diberikan kelancaran oleh Tuhan yang Maha Esa dan akan selalu diberikan semangat juga ke depannya. Jadi ada di sini dalam bimbingan kelompok tentunya kita terdapat atau ada pimpinan kelompok dan akar atau anggota kelompok. Di sini pimpinan kelompok itu yaitu Kak Nafisa sendiri dan anggota kelompok di sini yaitu adik-adik di sini semuanya. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, terima kasih. Lalu bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan dalam skala kecil yang nantinya membantu anggotanya mengembangkan potensi diri, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan tertentu. Itulah maksud dari layanan bimbingan kelompok. Selanjutnya, tujuan dalam bimbingan kelompok ini yaitu memberikan dukungan emosional kepada adik-adik semua di sini, kepada anggota kelompok, dan juga membantu dalam memberikan keputusan. Juga meningkatkan keterampilan adik-adik di sini untuk bisa berinteraksi nantinya secara atau dalam ruang lingkup sosial nantinya. Dan juga yang terakhir, membantu kalian atau adik-adik di sini memahami diri sendiri dengan orang lain. Sampai sini adik-adik dari definisi atau pemaparan tentang layanan bimbingan kelompok dan tujuannya bisa dipahami? Bisa. Lalu adik-adik di sini tentunya pada layanan bimbingan kelompok ini ada sebuah aturan dalam layanan bimbingan kelompok ini. Yang pertama, adik-adik di sini tentunya Kak Nafisa ingatkan sekali lagi, kita harus saling menjaga kerahasiaan. Bisa dimengerti? Ada yang tahu tentang asas kerahasiaan? Belum tahu ya? Jadi Kak Nafisa akan beri sedikit pemahaman tentang asas kerahasiaan. Ketika kita memulai layanan bimbingan kelompok ini dari awal sampai akhir nanti, adik-adik di sini selaku anggota kelompok dan Kak Nafisa selaku pimpinan kelompok harus sama-sama menjaga kerahasiaan. Maksudnya menjaga kerahasiaan ini kita tidak boleh membocorkan apa-apa atau hal yang tidak berkenan atau tidak boleh memang dibocorkan kepada halayak. Itu adalah asas apa? Kerahasiaan. Selanjutnya adik-adik di sini datang untuk bimbingan atau
dalam keterpaksaan atau sukarela? Sukarela. Sukarela ya. Adik-adik udah jauh-jauh datang ke sini, tentunya dengan niat sukarela itu adalah termasuk dalam asas bimbingan kelompok. Setelah asas apa yang pertama? Kerahasiaan. Dan yang kedua asas Sukarela. Dengan asas kesukarelaan ini, semoga adik-adik bisa saling terbuka satu sama lain, terbuka dengan Kak Nafisa, terbuka dengan teman-temannya, atau dengan anggota kelompok satu sama lain. Bisa dimengerti? Bisa. Dilanjutkan dengan asas yang keempat, yaitu asas kenormatifan. Asas kenormatifan sendiri yaitu tentang norma, tentang aturan. Dalam layanan bimbingan kelompok, tentu kita memiliki aturan-aturan yang harus kita sepakati. Gak boleh nyerobot, tidak boleh menyerobot pembicaraan orang lain sebelum selesai. Oke? Bisa kondusif, tidak berbicara dengan temannya sendiri. Hal itu memang diciptakan agar ruang lingkup layanan bimbingan kelompok ini dapat berjalan kondusif dari awal nantinya hingga akhir. Bisa dimengerti? Bisa. Masih ingat nggak adik-adik? Sudah ada berapa asas yang Kak Nafisa sebutin? 4. Yang pertama asas kerahasiaan. Dan yang kedua Kesukarelaan. Dan yang ketiga keterbukaan. Dan yang keempat asas kenormatifan. Dilanjutkan yaitu asas yang terakhir, asas kegiatan. Setelah kita sama-sama menjaga kerahasiaan, kita sama-sama mau datang ke sini dengan sukarela. Yang ketiga, ya dengan asas apa tadi? Keterbukaan. Yang keempat juga asas kenormatifan. Mari kita lanjutkan dengan asas yang kelima, yaitu asas kegiatan. Jadi adik-adik di sini semuanya sudah Kak Nafisa paparkan tentang definisi bimbingan kelompok, tujuan bimbingan kelompok, asas-asas bimbingan kelompok, lalu juga ada bimbingan kelompok ini ada Kak Nafisa selaku pimpinan kelompok dan adik-adik semuanya di sini selaku anggota kelompok. Dari sini ada yang masih bingung atau ingin dipertanyakan? Dipersilakan adik-adik. Tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah. Baik, siap. Terima kasih semuanya. Kak Nafisa akan lanjutkan. Jadi, untuk layanan dalam bimbingan kelompok ini kita sepakati terlebih dahulu akan berlangsung selama 40 menit. Bisa disepakati semuanya? Sepakat. Tidak keberatan ketika 40 menit itu? Tidak. Baik, siap. Semoga 40 menit itu dapat berlangsung dengan cukup untuk melakukan layanan bimbingan kelompok. Amin ya rabbal alamin. Di sini sekali lagi Kak Nafisa ingin mengingatkan bahwasanya jangan lupa untuk saling terbuka satu sama lain. Ingat asas-asas kita tadi. Jangan malu, jangan hanya diam. Kita harus mengungkapkan tentang perasaan kita, tentang pemikiran kita. Hal itu tentunya sangat membantu guna lancarnya kegiatan layanan bimbingan kelompok. Bisa dipahami adik-adik semuanya? Bisa. Baik adik-adik. Terima kasih adik-adik semuanya ya sudah bisa menangkap dengan jelas apa yang Kak Nafisa paparkan tadi. Sebelum itu kita belum perkenalan loh adik-adik satu sama lain. Sudah pada tahu pimpinan kelompoknya sendiri dengan nama siapa? Kak Nafisa. Oke, Kak Nafisa sendiri dengan nama panjangnya yaitu Nur Nafisa Salsabila, biasanya dipanggil Nafisa. Oke, Kak siapa teman-teman? Nafisa. Oke, dilanjut karena Kak Nafisa kiranya udah paham adik-adik dengan Kak Nafisa, tapi Kak Nafisa belum tahu dengan adik-adik semuanya di sini. Bisa dimulai dari kanan atau kiri untuk memperkenalkan dirinya,
nama panjang, nama pendeknya atau nama panggilan serta satu hobinya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, Kak Nafisa mulai dari kanan ya. Dipersilakan adik. Saya Faradila Nurwulandari, biasa dipanggil Bulan teman-teman. Oke, adik Bulan. Ingat-ingat ya, adik Bulan namanya teman-teman. Hobi saya listening musik. Oh, listening musik. Jadi adik Bulan ini punya hobi yang selalu mendengarkan musik, suka dengan musik berarti teman-teman. Selanjutnya dilanjutkan adik selanjutnya sebelahnya. Adik Iza ini memiliki hobi yaitu membaca. Istilahnya itu kutu buku teman-teman untuk para penyuka pembaca, benar atau tidak? Benar sekali. Selanjutnya dilanjutkan adik yang di tengah Kak Nafisa, dipersilahkan. Halo. Halo. Perkenalkan, nama lengkap saya Siti Ria. Bisa kalian panggil dengan Ria. Terus hobi saya itu olahraga, yaitu bulu tangkis. Oke, terima kasih adik Ria, dipersilakan adik adik siapa namanya? Oh ya, kita akan perkenalan. Jadi bisa diperkenalkan dulu, lalu jangan lupa sebutkan hobinya. Dipersilakan adik. Perkenalkan, nama lengkap saya Alifatul Aziza. Biasanya teman-teman itu manggilnya Ica. Terus untuk hobi sukanya traveling. Apa adik? Traveling. Namanya siapa ya adik Ria? Tadi adiknya ini yang pakai baju warna kerudung pixie. Adik siapa? Adik Ica, benar sekali. Adik Ica dengan hobinya itu traveling. Dilanjutkan adik yang terakhir ini. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Nuraini Lydia Febriana, biasa dipanggil Puput. Oke. Hobi saya menonton film. Menonton film. Baik, adik-adik semua di sini, ternyata dari anggota kelompok Kak Nafisa ini yang berjumlah 5 memiliki hobi yang berwarna-warni ya, berbeda dengan teman satu sama lainnya. Kalau Kak Nafisa sendiri hobinya mungkin adik Izaya itu membaca buku, tetapi lebih prefer untuk membaca berita di Kuparan atau di Tirto ID yang biasanya ada di saluran WhatsApp. Tahu nggak adik-adik? Tahu. Baik, siap, terima kasih. Dilanjutkan setelah kita memperkenalkan diri kita, Kak Nafisa selalu ingin mengingatkan untuk jangan lupa kita selalu bisa saling terbuka satu sama Lain. Jangan ada yang saling menutupi atau jangan ada yang malu-malu. Oke? Oke. Baik, semuanya siap melakukan kegiatan selanjutnya? Siap. Kayaknya kurang semangat ya? Atau kita bisa pemanasan terlebih dahulu? Bisa. Boleh. Oke, adik-adik semuanya, Kak Nafisa minta tolong berdiri ya. Oke, Kak. Oke. Pemanasan kita kali ini yaitu tentang Marina. Marina. Tahu nggak adik-adik tentang Marina itu pemanasan tentang Marina? Belum tahu? Tahu. Ada yang udah tahu? Ada yang belum tahu? Ada yang sudah tahu? Angkat tangan. Coba yang udah tahu. Ya. Baik. Berarti adik Bulan, adik Ria, adik Ica, dan adik Puput belum mengetahui ya tentang Marina, SBT Marina atau pemanasan Marina. Belum tahu? Baik. Sebelumnya, Kak Nafisa akan mempraktikkan terlebih dahulu sebelum adik-adik mengikuti Kak Nafisa. Bisa dipahami? Bisa. Baik, bisa dilihat dulu ya. Jadi ketika Kak Nafisa bilang Marina, maka ke posisi kita seperti ini. Jadi posisi kita seperti ini, bisa dicontoh Marina. Oke, Marina. Adik Bulan Marina. Setelah Marina, yaitu posisi kita yaitu menari. Menari seperti ini. Oke, Marina menari. Oke, Marina menari. Kalau di atas kegiatannya atau posisi tangan kita yaitu seperti ini. Di atas. Oke, di atas. Menari.
Ya. Bisa dipahami atau Kak Nafisa beri contoh dulu? Contoh. Oke, Kak Nafisa beri contoh dulu ya. Jadi bisa dimulai. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Itu ya adik-adik. Atau kalau bisa contohin lagi? Tidak. Baik, kita bisa bersama-sama melakukan pemanasan? Bisa. Oke, karena bisa hitung ya dari 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, tadi kita pemanasan yang pertama. Sebelumnya atau setelah ini kita akan pemanasan lebih cepat tentang Marina. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke, kita coba satu kali lagi. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara. Oke, tepuk tangan. Terima kasih adik-adik semuanya. Silakan untuk duduk kembali adik-adik. Bagaimana kondisinya? Udah terasa hangat tubuhnya setelah pemanasan? Sudah. Tambah semangat atau tambah tidak semangat ini adik-adik? Semangat. Oke, baik, terima kasih. Semoga semangat yang sangat membara ini tentunya akan terjaga. Adik-adik harus jaga semangat ini sampai selesainya nanti layanan bimbingan kelompok kita. Baik? Baik. Oke, kita sudah perkenalan, juga kita sudah mengetahui tentang bimbingan kelompok itu apa, tujuannya, asas-asas dalam bimbingan kelompok. Selanjutnya, Kak Nafisa ingin memberikan satu topik tugas, yaitu topik tugas kali ini tentunya merupakan isu yang sangat penting, isu yang sangat hangat ketika kita dibahas dalam dunia luar, yaitu membangun kecerdasan emosional remaja di era digital. Ada yang bisa mengulang topik kita kali ini apa? Bisa angkat tangan adik kumpul? Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional berarti bagaimana kita apa? Membangun kecerdasan emosional remaja. Kita kan selaku remaja yang saat ini hidup di era digital yang sangat pesat. Hal ini tentunya kecerdasan emosional harus kita terapkan. Bisa dipahami adik-adik semuanya? Bisa. Tapi sebelum itu, adik-adik tentunya karena bisa jamin akan paham tentang membangun kecerdasan emosional di era remaja ini setelah menonton video yang telah Kak Nafisa siapkan. Oke, Kak Nafisa akan memberikan satu video pendek. Dengan begitu, setelahnya teman-teman Kak Nafisa tujuh satu per satu untuk dapat menelaah atau storytelling tentang isi dari video pendek tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Baik, siap. Akan Kak Nafisa putar videonya. Sudah siap semuanya? Siap. Baik. Untuk adik Ria sendiri apa bisa kelihatan dalam layar Kak Nafisa atau Kak Nafisa? Silakan. Baik, siap, terima kasih. Kak Nafisa mulai dalam hitungan ketiga. Dimohon kepada adik-adik semuanya selaku anggota kelompok dapat dicerna dengan baik film atau video pendek ini. Kak Nafisa mulai 1, 2, 3.
Baik, siap. Dirasa videonya sudah ditampilkan semuanya. Kanafisa akan menepati janji Kanafisa untuk menanyakan kepada adik-adik semuanya di sini untuk merefleksikan kembali tentang video atau isi, untuk menelaah bersama isi video ini. Mungkin satu orang dari adik-adik di sini bisa menjelaskan alur cerita dari video pendek ini. Kiranya ada yang berkenan, dipersilakan satu orang untuk menceritakan alurnya. Setelah kita mengetahui alur film pada video pendek ini, tentunya kita akan dengan mudah dapat menelaah video ini atau storytelling lagi. Bisa dimengerti untuk satu orang, dipersilakan. Oke, Adik Iza, dipersilakan. Dari setelah kita menonton video tadi bisa dilihat bahwasanya yang pertama yaitu kakak tadi yang di video yang perempuan itu sangat terpaku kepada sosial media, entah itu di kamarnya, di kampusnya ataupun di rumahnya itu sendiri. Kakak tersebut masih tetap terpaku kepada HP dan juga sosial media. Nah, hal itu yang membuat teman-temannya merasa tersingkirkan. Dia tidak memiliki jiwa sosial di kehidupan nyata, tetapi jiwa sosialnya ada di sosial media. Tapi terlalu terpaku kepada sosial media pun juga tidak baik. Akhirnya seperti itu. Kakak tersebut akhirnya merasa tersingkirkan oleh teman-temannya karena terlalu fokus pada media sosial. Jadi dampaknya dari media sosial itu kurang bagus. Baik, siap Adik Iza. Tepuk tangan dulu di tempat Adik Iza. Benar sekali, tepat sekali 100 untuk Adik Iza. Jadi memang alur cerita pada video pendek yang Kanafisa tadi berikan untuk tontonkan seperti itu. Singkatnya, kita harus memiliki jadwal atau membagi waktu kita, kapan kita harus berinteraksi secara online dengan sosial media, kapan kita harus meninggalkan sosial media itu. Benar apa kata tadi Kak Adik Iza, bahwasanya kita saat ini bukan ada di mana? Di era digital, kita nyata. Tapi kita tidak boleh terlalu terpaku dengan apa yang ada di sosial media. Bisa dipahami? Bisa. Karena Adik Iza sudah memaparkan alur ceritanya, jadi Adik Bulan, Adik Ria, Adik Ica, dan Adik Puput diperkenankan untuk satu persatu dapat menyimpulkan atau pesan dan pesannya dari video atau video pendek ini yang telah Kak Nafisa paparkan. Dimulai dari siapa atau ada yang sudah siap? Oke, dipersilakan kepada Adik Ria. Pesan saya mengenai video tersebut, jangan membatasi jiwa sosial kita di lingkungan nyata terutama, karena kita benar Kak Nafisa ya, karena kita itu nyata, bukan di dunia maya. Jadi jangan membatasi sosial kita di dunia nyata. Baik, siap, benar juga. Berikan tepuk tangan kepada Adik Ria dan Adik. Baik, dilanjutkan yang kedua, mungkin kiranya ada yang mau memaparkan, dipersilahkan Adik Bulan. Ya. Dari film yang sudah dipaparkan, pesan saya berteman baiklah dengan situasi dan kondisi saat ini, baik ini di era digital maupun di kehidupan nyata, harus sama-sama disinkronkan. Baik, siap. Singkat, padat, jelas, dan masuk sepertinya ya. Pendapatnya bisa dipahami tidak? Apa kata Adik Bulan? Bisa? Bisa. Selanjutnya yang belum berpendapat, adik siapa? Adik Ica dan Adik Puput. Oke, dimulai dari Adik Ica, dipersilahkan. Dari video yang kita tonton tadi bisa disimpulkan ya, mungkin kita juga harus punya batasan-batasan untuk bersosial media ya, agar kehidupan sosial kita di dunia nyata itu tidak juga memiliki kesempatan, juga memiliki waktu tertentu untuk bersosial di dunia nyata. Jadi jangan, ya benar kata Mbak Iza tadi, jangan selalu terpaku sama kehidupan media sosial. Baik, siap, sepakat. Kanafisa sepakat sekali dengan pendapat adik-adik Kanafisa di sini. Selanjutnya yang terakhir, pendapat dari Adik Puput, dipersilahkan. Jadi bisa dilihat dari video singkat itu bahwa si pelaku itu kurang memahami
pendekatan secara sosial, kurang memahami kepekaan dia terhadap sosial, sehingga menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Jadi mungkin yang bisa saya tarik dari situ bahwa kita itu harus peka terhadap sosial. Baik, siap. Terima kasih. Setelah kita bersama-sama menonton video, menelaah bersama atau merefleksikan bersama-sama tentang video pendek yang telah Kak Nafisa siapkan, selanjutnya Kak Nafisa akan menanyakan kembali, apakah siap adik-adik semuanya melanjutkan kegiatan kita? Siap. Siap semuanya? Siap. Baik, siap. Terima kasih. Selanjutnya, Kak Nafisa juga akan mengingatkan terus-menerus untuk jangan lupa dapat mengungkapkan pendapatnya, pemikirannya, jangan hanya disimpan dalam diri sendiri. Mari ungkapkan dalam layanan bimbingan kelompok ini. Setuju semuanya? Setuju. Bisa semuanya? Bisa. Baik, siap. Untuk itu, karena bisa akan melanjutkan untuk diskusi pada kegiatan selanjutnya dengan memberikan pertanyaan pemantik yang tentunya adik-adik kiranya bisa menjawab pertanyaan ini. Apa yang paling dilihat tentang, apa yang paling dapat kita ingat tentang materi, tentang kesadaran atau kecerdasan emosional setelah sejauh ini kegiatan? Kiranya adik-adik ini ingat apa tentang kecerdasan emosional ini? Bisa dipahami pertanyaan Kak Nafisa? Bisa. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Kak Nafisa? Dipersilahkan. Ada yang siap? Ada yang bisa? Ya, baik saya. Oke, baik adik Isla dipersilahkan. Iya, bisa kita ketahui bahwasanya kecerdasan sosial adalah sebuah emosi sosial kita terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi, apakah kita peka terhadap lingkungan sosial kita, apakah kita tidak terpaku kepada satu hal saja, kita harus peka kepada lingkungan sosial kita. Baik, siap, terima kasih. Begitulah apa yang sudah adik Iza ketahui selama mengikuti layanan bimbingan ke kelompok tentang kecerdasan emosional. Selanjutnya, dalam kecerdasan emosional remaja itu tentunya memiliki aspek-aspek. Apa adik-adik semuanya? Aspek-aspek. Dalam kecerdasan emosional remaja ini tentunya memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Kak Nafisa akan tunjuk atau Kak Nafisa jelaskan saja tentang kesadaran diri? Jelaskan. Oke, Kak Nafisa jelaskan tentang kesadaran diri. Jadi, kita selaku remaja tentunya semuanya memiliki kecerdasan emosional. Yang pertama, kecerdasan emosional itu kita harus tahu terlebih dahulu. Kita harus sadari terlebih dahulu. Yang mana dalam hal itu termasuknya adalah kesadaran diri. Kita harus mengetahui kesadaran diri kita terlebih dahulu tentang kecerdasan emosional pada diri kita, sehingga kita dapat mengukur naik turun dalam kecerdasan atau emosional kita. Bisa dipahami? Bisa. Dan yang kedua yaitu manajemen emosi. Manajemen emosi ini sangat penting dalam melakukan atau berinteraksi dengan satu sama lain. Ada yang bisa memberikan contoh bagaimana manajemen emosi? Kalau kalian bisa tunjuk, apa berkenan adik pun dipersilahkan tentang manajemen emosi. Bagaimana contohnya? Manajemen emosi itu bagaimana cara kita mengontrol emosi diri kita sendiri dan bagaimana cara kita melihat menyadari emosi orang lain. Baik, siap. Jadi kalau kata adik Puput ini kecerdasan emosional atau manajemen emosi ini kita dapat diberikan contoh satu penting, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita tahu emosi kita tahu emosi orang lain, dan kita bisa memahami atau bisa menjaga emosi tersebut saat berinteraksi. Setuju? Setuju. Yang pertama yaitu kesadaran diri, dan yang kedua yaitu manajemen emosi, dan yang ketiga yaitu empati dan dalam ketergantungan. Maksudnya, karena kita akan sebutkan
setahu saya. Iya, baik Edi Bulan, dipersilakan. Empati adalah rasa simpatisan terhadap ketika kita melihat suatu peristiwa dan kita melakukan sebuah tindakan untuk menolong atau membantu berkontribusi dalam peristiwa tersebut. Baik, siap. Tepuk tangan kepada Edi Bulan. Jadi, itulah definisi empati dan keterampilan sosial di sini. Maksudnya, keterampilan sosial itu kita tahu teman-teman kapan kita harus berterampil atau menggunakan keterampilan menggunakan sosial media di era digital saat ini. Lalu yang keempat, dalam aspek kecerdasan emosional remaja itu adalah kesadaran teknologi. Bisa dipahami kesadaran teknologi? Bisa atau harus karena bisa jelaskan terlebih dahulu? Jelaskan. Baik, jadi kesadaran teknologi ini kita sadar untuk saat ini di era pesatnya teknologi segala hal akan mudah diakses ketika kita dibantu oleh teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya memang teknologi sangat berperan aktif dalam kehidupan sosial maupun budaya manusia. Tetapi dengan begitu, ternyata teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif. Tidak ada hal di muka bumi ini jika ada negatif, tidak ada positif. Hal itu saling berhubungan. Ketika ada aspek negatif, tentu ada aspek positif. Ketika ada aspek positif, tentu ada aspek negatif. Sama halnya dengan teknologi ya dari semuanya. Dengan begitu, mari sama-sama untuk sadar tentang bagaimana kiranya kita cukup menggunakan teknologi, memanajemen teknologi. Bukan teknologi yang mengatur kita, tetapi kita yang harus dapat mengatur teknologi. Bisa disepakati semuanya? Bisa. Baik, siap. Ada yang masih ingat tentang aspek kecerdasan emosional remaja? 4 aspek ini ada yang masih ingat atau kita sebutkan bersama-sama? Sebutkan bersama-sama. Sama saja ya. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Apa dari semuanya? Kesadaran diri. Kesadaran diri. Selanjutnya yang kedua yaitu manajemen emosi. Manajemen emosi. Lalu yang ketiga yaitu empati dan keterampilan sosial. Empati dan keterampilan sosial. Lalu yang terakhir yaitu kesadaran akan teknologi. Kesadaran akan teknologi. Bisa dipahami, bisa diingat adik-adik? Bisa. Ada yang mampu menjelaskan 4 aspek ini, dipersilakan. Baik, Nana bisa ingatkan kembali. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Yang kedua yaitu manajemen emosi. Dan yang ketiga yaitu empati dan keterampilan sosial. Lalu yang keempat yaitu kesadaran akan teknologi. Baik, siap. Terima kasih adik-adik semuanya sudah dapat memahami perkataan Kanafisa, penjelasan Kanafisa dengan baik. Tetapi di sini Kanafisa akan melanjutkan dengan memberikan pertanyaan untuk melanjutkan forum diskusi kita, yaitu kapan atau langkah seperti apa untuk menumbuhkan kecerdasan emosional kita saat berinteraksi dengan orang lain di era digital ini, dan kapan kita harus menerapkan kecerdasan emosional itu. Ada yang bisa menjawab? Dipersilakan. Adik Ica ya, benar? Baik, siap. Dipersilakan Adik Ica. Ya mungkin langkah yang bisa diambil ya yang pertama mungkin berlatih untuk tenang. Ketika kita sudah mulai emosi, jadi mungkin dibutuhkan untuk kita menenangkan diri dulu. Untuk selanjutnya langkah selanjutnya yang bisa kita ambil ialah berpikir sebelum menanggapi komentar-komentar yang ada di sosial media. Baik, siap. Tepuk tangan dong buat Adik Ica. Baik, siap. Lalu, Kanafisa akan memberikan pertanyaan lagi, bagaimana kecerdasan emosional dapat mempengaruhi interaksi kita dengan
dengan orang lain. Bisa dimengerti pertanyaan Kak Nafisa? Bisa. Baik, siap. Ada yang bisa menjawab atau memberikan penjelasan tentang pertanyaan Kak Nafisa tadi? Dipersilakan. Baik, dipersilakan adik Puput. Kecerdasan emosional itu sangat diperlukan dalam kehidupan bersosial, terutama karena bisa membantu kita untuk memahami dan merespon emosi orang lain itu dengan baik, seperti yang dijelaskan di asas kecerdasan sosial tadi, bahwa manajemen emosi itu diperlukan agar kita bisa memahami emosi sendiri dan emosi orang lain agar tidak terjadi konflik sosial. Baik, siap. Tepuk tangan lagi untuk adik Puput. Selanjutnya, Kak Nafisa akan menanyakan kembali bagaimana dan kapan kita dapat meningkatkan atau mempraktikkan tentang kecerdasan emosional kita terhadap atau pada kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa memahami dan menjawab pertanyaan Kak Nafisa? Dipersilakan. Saya Baik, siap. Dipersilakan adik Bulan. Kecerdasan emosi akan terlihat ketika kita sedang melakukan sebuah tindakan. Biasanya dalam kegiatan sehari-hari kita sering diberi tugas, diberi tanggung jawab, dan diberi aturan-aturan. Nah, saat-saat inilah kita bisa menggunakan kecerdasan emosional kita. Ketika kita diberi tugas, kita mengerjakan dengan baik, mempresentasikannya dengan baik pula. Diberi tanggung jawab, kita juga melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Begitupun diberi aturan oleh guru, orang tua, maupun atasan-atasan kita. Kita harus menaati dan mengikuti aturan yang ada. Baik, siap. Kita beri tepuk tangan lagi untuk adik Bulan. Lalu adik Bulan, Kak Nafisa akan menanyakan kembali, ketika kita menerapkan kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita bisa menerapkan kecerdasan emosional kita dalam berinteraksi dengan sosial media? Baik, bisa, karena ketika kita sudah sering melakukan interaksi di sosial, sudah sering mengontrol emosi, maka kita pun akan terbawa ke dunia media sosial untuk berperilaku lebih bijak menanggapi berita-berita miring atau komentar-komentar netizen yang begitu pedas dan lain sebagainya. Begitupun mengatur jadwal kita bermain media sosial. Baik, tepat sekali memang jawaban adik Bulan ini. Dan yang terakhir, kiranya apa yang telah kita capai dalam pertemuan kali ini atau pelajaran yang telah kita capai bersama-sama? Kiranya ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut dari pemaparan Kak Nafisa. Dipersilakan adik Ria, benar? Baik, dipersilakan adik Ria. Dari bimbingan kelompok ini kita belajar mengenai pentingnya kecerdasan emosional dan kita lebih bijak dalam dalam menanggapi interaksi secara online ini. Baik, siap. Kita beri tepuk tangan kepada adik Ria. Baik, siap. Terima kasih kepada adik-adik semuanya di sini yang telah saling terbuka dengan Kak Nafisa. Tentunya Kak Nafisa akan selalu menjaga tentang kerahasiaan ini dalam bimbingan kelompok ini. Jadi adik-adik tidak perlu risau ketika adik-adik mengungkapkan pendapat dalam bimbingan kelompok ini. Selanjutnya, Kak Nafisa akan selalu memberikan penguatan kepada adik-adik. Di sini Kak Nafisa juga akan selalu memberikan penguatan dengan cara jangan lupa untuk selalu berdoa juga. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, kiranya satu atau dua di antara adik-adik semuanya ini untuk memberikan pesan dan kesan selama mengikuti layanan bimbingan kelompok bersama Kak Nafisa. Dipersilakan satu atau dua, dipersilakan atau semuanya dipersilakan. Baik, siap, dipersilakan adik Iza. Oke, baik. Mungkin dari bimbingan kelompok kita yang sudah kita lakukan hari ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kecerdasan emosional itu sangat penting bagi kehidupan sosial kita. Jadi penting juga untuk kita selalu menjaga kesadaran diri dan juga emosi kita ketika berinteraksi secara sosial. Dan kegiatan ini sungguh sangat bermanfaat. Baik, siap. Terima kasih kepada adik Iza. Kiranya cukup satu atau ada lagi?
Cukup? Cukup. Baik. Selanjutnya, Kak Nafisa akan mengingatkan atau kiranya ketika kita perlu untuk tindak lanjut dalam pemaparan kali ini, mari kita membuat rencana tindak lanjut untuk membahas topik-topik selanjutnya. Tapi sebelum itu, Kak Nafisa meminta tolong kepada adik-adik semuanya, yaitu anggota kelompok Kak Nafisa di sini, untuk mengisi instrumen kepuasan yang akan Kak Nafisa kirim saat ini di WA Group. Bisa dipahami? Baik, adik-adik semuanya bisa diisi untuk instrumen kepuasannya, dipersilakan. Baik, siap. Terima kasih adik-adik, kiranya udah selesai semuanya untuk mengisi instrumen kepuasannya. Sudah. Baik, siap. Untuk yang terakhir kalinya, sebelum kita mengucapkan salam, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang dapat memimpin doa penutup kita? Baik, dipersilakan adik Ica. Ya, karena kita tadi sudah membuka kegiatan ini dengan berdoa, jadi alangkah baiknya kita menutup kegiatan ini juga berdoa. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Semoga layanan bimbingan kelompok kita dapat selalu kita terapkan, kita dapat melakukan bimbingan kelompok lagi teman-teman semuanya, dan terima kasih atas ketersediaan teman-teman semuanya di sini, ada atas adik-adik semuanya untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok bersama Kak Nafisa. Terima kasih adik-adik semuanya. Kak Nafisa tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.